Kalau dipikir-pikir kok pertumbuhan aku lambat gitu ya, No? Kok kamu tuh tinggi, aku kok gini-gini aja? Udah kuliah loh kita nih, No. Mungkin itu gizi buruk, soalnya aku pernah dengar gizi buruk pada ibu hamil berdampak pada janinnya. Oh, jadi berarti maksud kamu tuh ibu aku waktu ngehamilin aku tuh dia kekurangan gizi atau gizi buruk itu? Iya. Jadi pertumbuhan aku lambat ya dari anak-anak yang lain? Iya. Soalnya teman-teman aku pada tinggi-tinggi loh, No. Aku aja loh yang kayak gini. Jangan ketawa, No. Ini serius, No. Serius? Jadi itu yang bermasalah. Iya. Atau kita cari tahu deh apa dampaknya, biar orang-orang nanti di sekeliling kita yang bakal berkeluarga kan mau punya anak tuh. Jadi dia bisa tuh mencegah pertumbuhan anak yang lambat, iya nggak sih? Iya. Gimana caranya? Nanti kita cari tahu, oke? Iya benar, yang tadi itu adalah tanda-tanda dari stunting. Stunting adalah kekurangan nutrisi pada ibu hamil dan pada pertumbuhan anak. Banyak yang tidak tahu tinggi dan pendeknya anak itu berarti punya permasalahan di kekurangan gizi. Jadi kita harus mencegah stunting di lingkungan kita dengan cara melakukan penyuluhan agar masyarakat tahu apa itu stunting dan bagaimana pencegahannya. Halo, kami mahasiswa dari Universitas Pahlawan Polri Kamsai, Prodi S1 Keperawatan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan di daerah sekitar kampus tentang pencegahan stunting. Oke, ikutin kami, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Naina, pengawan foto itu. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang stunting. Oke, bagaimana kabar ibu-ibu pagi ini? Apakah udah sarapan, udah makan dulu? Belum. Kan bahaya tuh. Di sini kita mau bahas tentang kebutuhan ya, tentang stunting. Ini kan intinya kekurangan gizi gitu. Oke, di sini ibu-ibu bisa melihat kami akan menampilkan poster tentang stunting. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan melakukan pertanyaan dulu. Yang pertama tuh, ibu-ibu pernah nggak mendengar istilah stunting sebelumnya? Oke. Tahu apa itu stunting? Tidak. Iya betul, tapi nanti saya akan ngasih penjelasan Semuanya lebih ke samping. luasnya ya. Terus tahu nggak dampak dari stunting itu apa? Nggak ada, Bu. Udah, kita akan masuk ke materinya. Oke, di sini ibu-ibu bisa baca apa itu stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh fisik maupun otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Jadi WHO itu bilang kalau suatu negara itu dikatakan memiliki stunting jika kasus di suatu negara tersebut mencapai angka 20%. Sedangkan kita di Indonesia itu angka stunting di Indonesia itu sebanyak 24,4%, sehingga kita ini dikatakan sebagai negara yang memiliki masalah stunting. Oleh karena itu kita harus melakukan pencegahan terhadap stunting tersebut. Terus di sini ada ciri-ciri dari stunting. Yang pertama, bertumbuh lebih pendek dibanding anak seusianya. Jadi bapak dan ibu bisa lihat jika anak-anak bapak dan ibu itu pertumbuhannya lambat daripada teman-temannya, berarti ada permasalahan gizi sewaktu hamil. Kemudian dia juga sering sakit, jadi daya tahan tubuhnya itu tidak sekuat dibanding teman-temannya yang lain. Juga wajahnya terlihat lebih muda, kayak nggak sesuai usia gitu. Sampai sore itu Terus pertumbuhan giginya terlambat dan juga tanda-tanda pubertasnya itu lambat. Di sini saya akan menjelaskan penyebab dari stunting tersebut. Bisa Ibu Farhana menjelaskan? Ya, penyebab. Terdapat dua poin penting yang menjadi faktor utama terjadinya stunting pada anak. Yang pertama, kurangnya asupan gizi pada ibu selama hamil. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa sekitar 20% kasus stunting terjadi sejak anak berada dalam kandungan. Hal ini dapat terjadi akibat makanan yang
beberapa faktor lain yang dapat menjadi penyebab stunting. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Kurangnya ketersediaan air bersih dan sanitasi. Berat badan ibu tidak naik selama hamil atau ternyata berat badan ibu kurang dari ideal. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi. Gejala stunting pada anak. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan dampak dari stunting tersebut. Yang pertama, di situ ada perkembangan otak anak terganggu sehingga anak sulit untuk belajar. Jadi apa yang masuk itu nggak masuk ke otak, jadi kayak susah mencerna belajarnya. Jadi kan kayak lebih susah lah dia untuk belajar di sekolah nantinya. Terus kemampuan kognitifnya juga terhambat, mudah terserang penyakit karena ibu tubuhnya kurang baik, kemudian berisiko lebih tinggi mengidap penyakit degeneratif. Nah, di sini saya akan membagikan browsernya dulu ya Bu. Kemudian bisa teman saya menjelaskan tentang pencegahan stunting. Oke, ini Bu. Pencegahan stunting satu, memenuhi kebutuhan gizi ibu dan bayi. Dua, pemberian ASI, eksplorasi dan